Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Wulandari, NIM 2030502160, kelas 252E, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Haji Hendrawi Jaya SAG MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar psikoterapi. Baiklah, untuk tema kali ini yaitu tentang meditasi. Langsung saja, untuk pembahasan pada kali ini yaitu mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar terapi meditasi. Yang kedua, unsur-unsur terapi meditasi, munculnya gangguan, tujuan terapi dan peran terapis. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar terapi meditasi. Konsep dasar terapi meditasi ini ialah menggunakan pemusatan perhatian dengan penuh konsentrasi pada suatu objek agar seseorang tersebut memiliki perkembangan insting yang paling dalam tentang mental dalam dirinya, sehingga seseorang tersebut memperoleh kesejahteraan psikologis. Adapun pengertian dari terapi meditasi. Terapi meditasi adalah suatu metode terapi dengan memusatkan perhatian dengan penuh konsentrasi pada suatu objek tertentu untuk meningkatkan dunia batin. Adapun menurut ilmuwan yang bernama Walsh dalam Swandi pada tahun 2002, beliau mengungkapkan bahwa meditasi merupakan teknik atau sebuah metode latihan yang digunakan untuk melatih perhatian untuk dapat meningkatkan taraf kesadaran yang kemudian selanjutnya dapat meningkatkan membawa proses-proses mental dapat lebih terkontrol secara sadar. Manfaat meditasi ini tidak hanya sebatas kesehatan, tetapi juga bisa menjaga kesehatan mental. Selain menghilangkan stres dan membuat Anda lebih rileks, seperti mengatasi gangguan kecemasan, depresi, dan lain-lainnya. Untuk pembahasan yang kedua, selanjutnya yaitu unsur-unsur terapi meditasi munculnya gangguan. Gangguan kecemasan pada umumnya bisa juga disebut dengan generalized anxiety disorder, adalah timbulnya rasa cemas yang berlebihan dan kekhawatiran tanpa alasan yang jelas. Jadi, gangguan yang menimbulkan rasa cemas ini dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku, seperti cara berpikir dan cara merasakan sesuatu. Maka dari itu, kamu perlu penanganan agar gangguan tersebut dapat segera diatasi. Seperti melakukan meditasi bisa membantu Anda untuk mengatasi kecemasan dan menurunkan ketegangan. Adapun yang selanjutnya yaitu tujuan dari terapi. Tujuan terapi secara psikologis menurut Walsh dalam Fourier Tanto pada tahun 2003, ada 2 tujuan akhir dari terapi meditasi. Yang pertama itu agar seseorang dapat memiliki perkembangan insting yang paling dalam tentang proses mental di dalam dirinya, insting tentang kesadaran, identitas, dan realitas. Tujuan yang kedua yaitu agar seseorang memperoleh perkembangan kesejahteraan psikologis dan kesadaran secara optimal. Jadi selain itu, banyak juga orang yang melakukan terapi meditasi ini untuk keperluan sementara seperti tujuan psikoterapi. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga
pembahasan yang terakhir yaitu teknik dan prosedur. Dan jadi secara umum teknik dari meditasi ini mempunyai dua. Yang pertama itu meditasi konsentrasi, yang kedua meditasi kesadaran. Yang pertama yaitu teknik meditasi konsentrasi. Fokus pada suatu suara, bayangan, tarikan napas, atau kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan. Teknik yang kedua yaitu meditasi kesadaran, yang bertujuan agar pelakunya itu sadar akan perasaan, pikiran, suara, atau bayangan yang melintas pada pikirannya. Meski berbeda-beda cara, namun terdapat beberapa elemen yang umum yang ada pada semua jenis meditasi. Berarti jenis meditasi itu banyak. Yaitu yang pertama itu membebaskan pikiran dari segala hal yang mengganggu konsentrasi dan menjadi sumber penyebab kekhawatiran dan stres. Pikiran ini kemudian difokuskan pada hal spesifik lain seperti gerakan bernapas, kata-kata, bayangan tertentu dalam pikiran. Yang kedua, itu elemen yang kedua, yaitu bernapas secara perlahan. Menarik napas dalam-dalam dan perlahan menggunakan otot diafragma yang melebarkan paru-paru. Elemen yang ketiga, yaitu bagian yang baru melakukan meditasi, yaitu dapat mempraktekkan atau melakukannya di tempat yang tenang, yang bebas dari hal-hal yang berpotensi menjadi gangguan seperti nada dering telepon, bunyi TV, bunyi kendaraan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.